Pasangan publik figur Arie Kriting dan Indah Permatasari tak lepas dari sorotan publik. Hubungan rumah tangga mereka yang selalu tampak harmonis dan romantis seringkali membuat netizen baper. Hal itu pun terjadi lantaran sejak menikah, keduanya selalu menunjukkan kehidupan yang amat bahagia. Dan yang terbaru, Arie Kriting lagi-lagi menuai decak kagum warganet yang merasa terpukau atas perhatian sang komedian kepada anaknya. Dalam video yang beredar, Arie pun rela bangun jam 4 pagi untuk memasak empati bagi anak pertamanya tersebut. Setelah beredar luas di media sosial, hal itu kerap dianggap sebagai salah satu bukti cinta Arie kepada Indah di bawah tekanan sang ibu mertua yang tak merestui hubungan keduanya. Halo semuanya, hari ini aku akan cerita keseharian aku. Jadi setiap hari saya itu bangun jam 4, jam 7 subuh. Terus saya langsung masak makanannya adik bayi. Biasanya saya tuh masak bubur, terus kasih lah. Itu biasanya Luna sama aku masih tidur, saya suka beres-beres sendiri. Yes, sekarang kita akan masak pempek nasi. Pagi-pagi tuh bikin pempek nasi, bro. Betul, pagi-pagi itu saatnya bikin MPASI. Buka kulkas, ambil bahan-bahannya, langsung saja kita potong-potong-potong. Ini adalah daging ayam sumber protein. Nah, kita tumis saja ayamnya, terus kita kasih air sedikit biar mendidih. Buburnya juga kita siapin, terus kita satukan. Masukkan tahu terakhir. Nah, gampang kan bikin MPASI itu? Tinggal kita haluskan setelah itu. Kita haluskan biar banyak, gampang makannya. Biasa ini jadinya 3 porsi, pagi, siang, untuk malam juga. Terus tinggal kita tutup rapat, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Gampang kan bikin MPASI? Udah deh. Betul nggak? Nggak bener. Emang kan pikir ini prank? Enggak, emang bener ya? Bukan prank. Apa kamu gak malu punya suami Anda? Enggak sih, justru aku seneng ya karena Bang Arie akhirnya ngomongin ini. Karena selama bertahun-tahun Arie bilang Bang Arie juga gak ada kualifikasi apapun. Sebelumnya, Arie Kriting juga sempat menjadi pusat perhatian lantaran ia telah membuktikan cintanya terhadap Indah Permatasari dengan membelikan 1 unit rumah baru. Sontak adanya hal tersebut pun membuat netizen merasa iri dengan sisi romantis Arie Kriting kepada istri tercintanya itu. Namun, tak banyak pula yang menilai jika apa yang dilakukan oleh Arie merupakan sebuah jawaban atas tuduhan dari Ibu Nursiah selaku mertua yang amat murka dengan dirinya. Kamu lagi lihat apa? Lagi liatin ini nih, calon tetangga kita. Rumahnya udah pada mau jadi. Rumah kita juga udah mau jadi, sayang. Wah, sedikit lagi kita bisa tinggal di sini kok. Yoi. Cek ke dalam yuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia living roomnya. Ya, sederhana-sederhana aja ya. Yang penting punya sendiri ya. Insya Allah ya. Sudah di lantai 3, ada kamar di sini, kamar utama, dan kamar ada bayi di sini. Ini ada tangga di sini. Ini nanti bisa tembus ke langit nih. Wow. Alhamdulillah, ini dia kamar utamanya sudah jadi. Nah, ini tempat tidurnya Indah nanti di sini. Alhamdulillah. Meskipun rumah sederhana, yang penting udah punya sendiri ya. Yes, pokoknya yang penting kita usaha-usaha saja dulu. Mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi tempat tinggal. Amin. Semoga menjadi tempat istirahat juga buat kita semua. Bisa menjadi tempat tumbuh kembangnya itu dia yang bersuara itu. Dia yang ambil videonya loh. Terima kasih ya anakku sudah mau memegang HP untuk bapaknya itu yang bisa invent. Iya, kamu jadi videografer ya? Doakan ya rumahnya bisa segera huni. Iya. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding
bagaimana bahagia itu kayak tinggal di mana itu. Kan orang kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana? Nggak pernah lihat? Masa tidak lihat itu di pojok Ragunan. Di pojok Ragunan saya tahu. Saya itu sudah mau melabrak di situ itu sebelum kawin. Tapi masih harga diri saya tahan. Bagaimana dicekokin begini kan tidak sadar itu dicekokin terus. Orang yang bodoh aja itu orang yang tahu. Tapi biar saya ini orang tuanya saya tahu. Saya melahirkan Indah Permatasari. Saya yang tahu Indah Permatasari. Nggak mungkin Indah itu pada gila sekali disuruh belok kiri, disuruh belok kanan. Itu anak kan nggak begitu. Prinsip saya begini. Ya anggaplah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau misalnya ya memang ya yang bayar itu Indah Permatasari, yang keluar dari tangannya Indah Permatasari. Tapi lagi-lagi jangan bilang Indah Permatasari. Saya berjuang mulai dari kelas 5 SD Indah Permatasari. Kalau Indah kan lebih ya maaf karena Indah enggak pakai sabun yang mahal ya. Kita kan orang miskin dulu, sekarang kan mereka kan bisa beli di mall, beli apa. Saya pakai sabun kotak yang begitu, saya kasih mandi Indah Permatasari. Tapi jadi juga orang nomor 1 ya. Jadi orang sukses. Cuma bukan karena laki-laki itu. Ya luar biasa mewahnya, luar biasa meriahnya. Ya tidak disangka aja orang yang begitu, keluarga laki-laki yang begitu bagus, begitu menghargai orang. Terus adat dan istiadatnya itu dijunjung tinggi sama keluarga di pihak laki-laki. Alhamdulillah sekali. Di situ saya bangga. Yang dari 2019 sampai pas hari H-nya itu seorang ibu yang pernah tidur selama berapa tahun itu dari 2019 sampai sekarang langsung terbangun. Tidur panjangnya sudah terlalu lama. Jadi karena diangkat derajat sama keluarga laki-laki. Saya juga tidak sangka anak yang saya tidak pernah rawat seperti rawatnya Indah Permatasari. Luar biasa diangkat derajatnya setinggi-tinggi sama Allah. Menurut saya luar biasa anak ini yang angkat. Itu saya tidak sangka anak yang saya tidak perhatikan layaknya Indah Permatasari mulai A sampai Z, anak yang diangkat, anak itu pula yang jambak saya. Tapi anak yang tidak saya perhatikan, anak itu pula yang angkat derajat saya tinggi-tinggi. Itulah rencana Allah, kita tidak tahu. Saya terlalu banyak sayang sama Indah. Terlalu sayang barangkali akhirnya dengan cara begitu barangkali Indah menjambak saya, mencaci maki saya, menghujat saya dengan mulut-mulutnya yang luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, anak itu tidak selamanya bagus. Saya punya anak 7, jadi tidak semua bagus. Ada anak yang angkat derajat saya, ada anak yang menjambak saya, menginjak saya. Tidak ada masalah. Ya kata netizen, Indah itu tidak minta dilahirkan. Ya Allah, subhanallah. Ya tidak apa-apa. Sepanjang netizen yang menghujat saya, sepanjang itu pula Allah lebih angkat derajat saya setinggi-tingginya. Jadi saya tidak terlalu ini. Itu anak dari sebelum Indah ketemu sama manusia ini sudah jadian memang, tapi Indah itu memang bukan Indah. Sinta itu memang masih tidak begitu. Karena itu anak kan belum serius. Tahu ini si laki-laki karena dari kerjanya di Makassar dia ikut lagi Sinta ke Jakarta. Ya begitu-begitu. Saya tuh enggak terlalu siapa dia, orang ningrat atau orang kaya atau apa, enggak. Saya tidak tahu itu orang hebat orang tuanya. Tak tahu pas hari H itu saya tahu bahwa orang keturunan orang hebat. Saya tidak tahu itu sebelumnya. Nanti orang cerita undanganmu tarik kemarin ini. Subhanallah, dari mana aja itu undangan itu sampai sehebat begitu acaranya, semeriah begitu acaranya, sudah teratur, kayak saya sampai apa seserahannya begitu, saya tidak sangka itu. Sampai mami harus begini kan dia apa namanya
pernikahan itu ada aturan-aturan, harus begini, harus ini. Saya tidak sangka itu. Di situ saya diam, lama saya sabar, walaupun saya ngoceh-ngoceh di YouTube saya, ngoceh di TV. Kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, kalau kamu sabar menghadapi segalanya itu, Allah angkat derajatmu tinggi lebih dari itu. Benar sekali sayangku, benar. Walaupun anak-anakku menghina saya, termasuk suami saya menghina saya, terus ada juga keluarga saya yang seolah-olah saya ini jahat, seolah dibikin saya ini jahat banget di mata manusia. Tapi alhamdulillah, tapi di mata manusia seorang keturunan ningrat datang di keluarga saya. Di situ saya bangga, oh ini jawaban. Selama ini saya sabar, dihina sama netizen, dihina sama manusia-manusia kotor, saya kalau boleh ngomong itu yang menghina saya itu lalar. Itu lalar-lalar yang kotor yang di bangkai-bangkai itu yang menghina saya. Jadi di situ saya menilai, oh ini kalau misalnya dihina sama orang itu, kalau misalnya diterima apa adanya, hinaan, cacian, oh ini jawabannya. Saya tidak minta diumrahin. Saya tidak minta datang keluarga hebat ini, tapi datang di sini bertubi-tubi Allah angkat derajat saya. Saya tidak minta sama Indah Permatasari diumrahin. Allah kasih ketuk hatinya Indah Permatasari di saat saya hari Jumat lagi baca Yasin. Tapi di situ Bu, Allah itu kita tidak tahu itu rencana Allah itu. Lamanya saya diam, lamanya air mata saya itu diangkat derajat sama Allah setinggi-tingginya dengan keluarga besar ini. Saya tidak tahu keluarga ini keluarga ningrat, saya tidak tahu. Banyak orang kasih tahu, oh dia memang beliau ini tidak menampakkan keturunan raja, tapi tidak menampakkan. Tapi selalu orang bilang waktu waktu dalam pernikahan baru saya tahu, oh ini orang ningrat, orang ini keturunan darah biru. Tapi pas hari H baru tahu saya itu. Karena undangannya itu ada teman papinya, dosen teman papinya itu sampai menangis di tempat di atas, itu manusia dari mana saja diundang. Itu kan lebih 1000 orang yang diundang, coba bayangkan. Itu manusia ya Allah dari mana saja katanya. Saya tidak mau sebut itu pangkatnya yang datang-datang itu, katanya ada yang pegawai begini, ada pangkatnya begini. Saya tidak tahu. Sesudah ada video saya, ini orangnya ini. Baru saya tahu pas posisi hari hanya.